Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk mahasiswa semua. Hari ini kita masuk mata kuliah perekonomian Indonesia, ya pertemuan kelima ya. Materi hari ini mengenai tenaga kerja. Apa yang maksud dengan tenaga kerja? Tenaga kerja merupakan penduduk yang dalam usia produktif kerja, ya. Jadi tenaga kerja itu seluruh penduduk warga negara Indonesia pada usia kerja, ya. Tenaga kerja. Kalau yang udah bekerja namanya pekerja. Kalau tenaga kerja berarti masih calon, ya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ini Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi itulah yang dimaksud tenaga kerja, bahwa seseorang yang dalam keadaan baik dapat melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan dirinya sendiri maupun keperluan masyarakat. Ya, itulah tadi yang saya bilang bahwa tenaga kerja itu adalah seluruh penduduk Indonesia dalam masa produktif. Produktif ini masih sehat secara jasmani dan rohani, ya. Rohani berarti tidak keterbelakangan mental dan segala gila dan segala macamnya, sehingga dia dapat bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan yang diembankan kepada dirinya. Jadi secara garis besar penduduk suatu negara itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Ya, jadi penduduk yang termasuk kelompok tenaga kerja yaitu tadi yang seluruh penduduk yang dalam masa usia kerja. Jadi kalau kita lihat batas usia kerja di Indonesia pada saat sekarang ini itu usia 15 sampai 64 tahun. Ya, batas usia kerja 15 sampai 64 tahun. Jadi dari masa itu, itulah yang dikatakan sebagai tenaga kerja. Ya, masalah dia bekerja atau tidak itu urusan belakangan. Kita sekarang bicara tenaga kerja, bukan pekerja. Ya. Jadi dengan kata lain, setiap orang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Tapi dalam kenyataan di lapangan, kebanyakan tenaga kerja itu mengharuskan 17 tahun. Kecuali buruh harian lepas, itu biasa yang tidak ada batas usia. Ya. Buruh harian lepas seperti kalau misalnya kalian bekerja di bangunan, juru parkir, pajak, nggak ada ditanya usia kerja kalian, nggak ada ditanya usia berapa dek, nggak ada ditanya. Yang penting paling ditanya mereka dalam masa sekolah tidak. Kalau tidak silakan bekerja. Kalau sekolah mereka nggak mau terima. Karena apa? Karena nanti mereka kena sama pemerintah. Walaupun dia nanti dalam usia pendidikan nanti kena razia misalnya sama Satpol PP, dia ada alasan. Dia sudah bertanya bahwa si anak tidak sekolah. Karena kan ada, tidak semua anak bisa beruntung sekolah. Bisa jadi keterbatasan dana, ya kan, kondisi keluarga yang menyebabkan dia tidak sekolah. Sehingga
mereka pada bekerja. Ya, lihatlah, kalian bisa lihat, kalian jalan ke pajak-pajak pasar-pasar, itu ada anak-anak. Minimal kalau kalian mau pasti yang ada, kalian ke pasar yang jual asoy. Ya, yang jual asoy jarang orang besar. Ada satu dua ibu-ibu biasanya, tapi jarang. Banyakan anak-anak. Di Simpang Limun itu anak-anak banyak tuh jual. Jadi kalau kita belanja, dia datang, bang asoynya, bang asoynya, bang asoynya. Dia jual asoy besar. Itu bisa kita bantu, bukan dengan memberi asoynya, bukan memberikan uang. Kalau kita bantu seseorang itu, kita beli belanjaannya, bukan uangnya. Kalau kita beri dia uang tanpa belanjaannya, kita mengajarkan dia malas. Ya, tapi kalau kita beli belanjaannya, dia akan senang untuk terus berusaha. Kan? Jadi di beberapa perusahaan, kalau di perusahaan, pokoknya yang ada izin resminya, ya, PT-PT yang ada izin resminya, biasanya tenaga kerja itu 17 tahun. Masalah dia sekolah atau tidak sekolah, itu mereka hanya terima 17 tahun. Di bawah 17 tahun, paling rendah mereka biasanya terima itu 16 atau 15 tahun. Ya, karena mereka takutnya kenapa? Ada undang-undang perlindungan kerja. Bagi perusahaan yang terdaftar ini, izin terdaftar ini, bukan tenaga kerja, dari perusahaan terdaftar ini, mereka harus mematuhi undang-undang perlindungan anak, bahwa anak di bawah umur tidak boleh dipekerjakan dengan alasan apapun. Kalau di bawah umur, kita melihat lagi dalam hukum perdata maupun hukum perkawinan, kalau perempuan itu 15, kalau laki-laki itu 16. Kalau dalam undang-undang perkawinan dikatakan dewasa, berarti di bawah itu masih anak-anak. Selanjutnya di klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya. Ya, klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya. Yang pertama, tenaga kerja yaitu sejumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Undang-undang tenaga kerja, mereka yang dikelompokkan sesuai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia 15 sampai 64 tahun. Ya, jadi kalau tenaga kerja, kita tidak lihat ini dari bidang pekerjaannya, kita bicara ini tenaga kerjanya, yang bisa bekerja itu 15 sampai 64 tahun. Ya, di mana dia bekerja itu tergantung aturan dari perusahaan masing-masing, nerimanya usia berapa. Seperti yang saya bilang tadi. Ya kan? Banyak, kita lihat banyak ya dapat bekerja, seperti misalnya yang jualan makanan di jalan-jalan itu seperti salabule atau segala macam, itu banyak anak-anak, ya kan? Sekolah mereka mengerjakannya sepulang sekolah bisa, karena itu bukan paksaan dari yang punya usaha, tapi kemauan mereka yang datang ingin bekerja. Jadi yang dianggap tenaga kerja itu yang usia 15 sampai 64 tahun, yang pada saat itu tidak terikat pekerjaan. Ya. Jadi seluruh penduduk yang usia 15 sampai 64 yang tidak terikat kerjaan dimanapun. Ya. Karena kalau kalian dalam kata pekerja, kalian tidak bisa memegang dua pekerjaan. Karena kalau pekerjaan itu bagi seorang pekerja biasanya dari pagi jam 8 sampai jam 5 atau jam 6. Atau paling cepat jam 4. Nggak bisa kalian ambil dua. Kecuali kalian guru, dosen atau segala macam. Misalnya kalian tamat ini jadi guru, bisa aja ada sekolah pagi, ada sekolah sore.
ya kan? Kalian bisa ngajar di 2 sekolah, nggak ada masalah. Asal sekolahnya dua-dua mau menerima. Kan? Tapi kalau dua-duanya sekolah pagi, kalian sibuk mengatur jadwalnya. Ya, kalian sibuk, tiba-tiba di sini suruh masuk hari Senin, sana suruh Senin. Kan nggak bisa. Kecuali bisa kalian request harinya. Lain hal. Kalau misalnya sama-sama masuk pagi, misalnya di sekolah A, Pak, tolong buat saya di Senin, Rabu, Jumat. Sekolah B minta Selasa, Kamis, Sabtu misalnya. Bisa, ya kan? Tapi mau nggak sekolahnya? Kalau enggak, ya salah satunya, ya seperti saya bilang, ambil sekolah pagi, ambil sekolah sore. Banyak sekolah sore di mana. Selanjutnya yang kedua, bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contohnya pensiunan, lansia dan anak-anak. Jadi usia 15 ke bawah dan 64 ke atas itu bukan lagi pekerja. Kita cerita dari usia, bukan pekerja. Kalau dari usia 15 sampai 64 dia tidak bekerja, berarti dia malas. Lain hal, itu bukan dia tidak bisa kita bilang sebagai bukan pekerja. Karena dia nggak mau berusaha. Ya, berusaha cari sesuai kemampuannya. Ya, pertama kalian cari itu pekerjaan sesuai kemampuan kalian. Tamat kalian sarjana, mampu kalian ngajar, cari kerjaan sebagai guru. Ya kan? Harus sesuai kemampuannya. Selanjutnya berdasarkan batas kerja. Yang pertama, angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Ya. Apa ini? Itu angkatan kerja 15 sampai 64 tahun. Berarti mereka yang usia produktif kerja tadi sebelumnya sudah mempunyai pekerjaan. Akan tetapi bisa terjadi PHK, ya kan? Atau pemberhentian sementara sehingga dia tidak bekerja. Ya. Jadi bisa jadi dia mencari alternatif pekerjaan atau dia menunggu dari pekerjaan yang ada. Seperti kalau masa pandemi semalam semua dirumahkan. Ya. Bukan dipecat, akan tetapi lebih kepada memang tidak boleh interaksi tatap muka. Yang kedua, bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Ya. Jadi bukan angkatan kerja ini kalau kita lihat dari contohnya yaitu anak sekolah dan mahasiswa itu tidak termasuk angkatan kerja. Ya, walaupun dari usia kalian angkatan kerja, tapi dari status kalian bukan sebagai pekerja harusnya. Kecuali lain hal kalau mahasiswa ini bisa mengatur waktu atau kerjaannya tidak menghalangi kuliahnya. Selanjutnya yang bukan kelompok kerja, para ibu rumah tangga dan orang yang menderita cacat. Ya. Jadi kalau ibu rumah tangga yang memiliki kesibukan tersendiri dan orang penderita cacat yang tidak bisa bekerja pada umumnya,
itu bukan termasuk pekerja. Tapi kita tidak boleh juga diskriminasi terhadap mereka yang penyandang disabilitas. Mungkin mereka punya keahlian tertentu. Kalau kita sebagai penerima kerja, sebagai pengusaha, sebagai pemimpin perusahaan, kita tanya kalau memang ada penyandang disabilitas yang mendaftar, kita tidak boleh langsung menghakiminya dengan tidak menerimanya. Kita tanya dulu kebisaannya apa. Kita wajib menolong semua orang. Ya kan? Kita tanya dia bisanya apa. Ya, kalau bisa dia jadi OB, bersih-bersih silahkan. Ya kan? Kan nggak ada salahnya kita membantu sesama manusia. Selanjutnya ada para penganggur sukarela. Apa ini? Yang mereka itu menganggur karena keinginan mereka. Ya, bukan karena tidak ada kerjaan, tidak ada lowongan kerja, tidak ada kesempatan kerja, bukan. Tapi karena memang keinginan mereka tidak mau mencari pekerjaan. Ya. Selanjutnya yang ketiga berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan kualitasnya yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang terdidik yaitu tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian dan kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non formal. Ya. Jadi tenaga kerja terdidik ini mereka yang sudah punya keahlian dari sekolahnya. Contohnya misalnya kalau dari orang kita kuliah di hukum, jadi pengacara, hakim, jaksa, ya seperti itu. Kalau kita kuliah kedokteran jadi dokter, kita kuliah di FKIP jadi guru, jadi tenaga pengajar, guru les, segala macam, atau yang lainnya banyak. Ini tenaga kerja yang berdasarkan pendidikan. Ya, ada juga tenaga kerja yang terlatih. Lain tenaga kerja terdidik, ini tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih itu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu melalui pengalaman kerjanya. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Ya, tenaga kerja terdidik ini atau terlatih ini ya mereka yang tidak memiliki pendidikan formal tapi sudah menggeluti pekerjaan itu selama bertahun-tahun. Ya. Contoh misalnya ada seorang sarjana hukum tapi selama 10 tahun lebih dia kerja sebagai akuntan. Ya, dia bekerja di kantor pajak sebagai bidang akuntannya. Maka dia dibilang ahli akuntan. Dia ahli, bukan pendidik, bukan berdasarkan pendidikan. Ya, sama kalau kayak di pengadilan misalnya ada saksi ahli, berarti dia yang mengerti betul pekerjaan itu. Kalau ahli itu seperti itu. Walaupun dia sarjana apapun tamatan sekolahnya, dia yang mengerti betul pekerjaan itu. Contoh misalnya kalau yang berdasarkan pendidikannya seperti apoteker, ahli bedah, mekanik dan lain-lain. Ya, karena ini seperti kita lihat mekanik itu banyak yang nggak sekolah. Ya, bahkan mereka tidak tamat SMA. Tapi kalau kereta di tangan mereka, motor di tangan mereka, mobil di tangan mereka, bisa betul. Karena apa? Keahlian, kebiasaan yang dilakukannya. Dia udah biasa memegang seperti itu. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang ketiga, tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Ya, tenaga kerja yang tidak terlatih ini, yang tenaga kerja kasar hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan mereka.
Seperti apa? Seperti kuli, buruh angkut, seperti pembantu rumah tangga, ya kan? Seperti itu. Dia memang tidak ada pendidikannya, tidak ada latihannya, tapi memang bisa dia kerjakan. Itu yang membantu di kawinan, ya kan? Seperti angkat piringnya atau angkat makanannya. Itu kan nggak perlu pendidikan, nggak perlu latihan khusus. Semua bisa. Bidang spesialisnya itu. Jadi setiap kawinan dia bisa dipanggil orang untuk angkat piring kotor misalnya, ya kan? Ada itu, ada. Kalau di daerah kami, misalnya kalau untuk ngangkat makanan dan piring itu diambil dari sekolah Sandi Putra yang ada di Jalan Halat. Bayar sama sekolahnya, kami butuh 5 orang untuk angkat untuk handle makanan, 5 orang untuk handle piring kotor. Jadi itu memang nggak ada terdidiknya. Maksudnya pendidikannya nggak ada. Pendidikan untuk itu nggak ada sekolah untuk itu. Itu tinggal kemauan dan kebisaan seseorang, kan? Selanjutnya ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah keadaan yang mencerminkan seberapa jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Ya, jadi kesempatan kerja ini berapa lowongan yang ada dan berapa yang bisa diserap satu perusahaan. Ya, biasanya Dinas Tenaga Kerja itu punya datanya. Misalnya perusahaan A, PT A membuka lowongan, membutuhkan 30 orang. B 20, terusnya. Jadi dilihat dari data penduduk yang di tingkat penganggurannya yang tidak punya pekerjaan, maka didata berapa yang membutuhkan. Ya, kalau misalnya yang membutuhkannya, yang kesempatan kerja dengan membutuhkan terlalu jauh, Dinas Tenaga Kerja selanjutnya akan mencari alternatif supaya minimal 2/3 dari para penganggur ini ada peluang kesempatan kerja mereka. Ya, biasanya mereka bisa menanyakan kepada perusahaan-perusahaan yang buka ini, nggak bisa ditambah jumlah penerimaannya, misalnya dari 30 jadi 50, nggak bisa ditambah dari 20 jadi 30, ya. Makanya untuk menyiasati ini juga, jadi di setiap pekerjaan baik itu PNS maupun swasta itu ada batas usia kerja, ya. Jadi batas usia kerja itu misalnya batas usia di perusahaan tertentu adalah 65, maka 65 mau nggak mau harus sudah berhenti, pensiun namanya, supaya ada regenerasi. Makanya dalam satu perusahaan biasanya, ya, tenaga kerjanya nggak ada yang dalam satu kelompok umur semua. Ya, jadi tenaga kerjanya itu harus ada jenjang kelompok umurnya. Jadi dalam 1 tahun bekerja ini mungkin ada usianya 17, 18, 19, 20 sampai 60 atau sampai 65. Jadi nanti tahun depan yang 65 ini kan pensiun, ini naik, berarti yang 17 kan masih kosong. Nah, bisa ditambah 17-nya. Seperti itu. Jadi kalau nanti di perusahaan sistemnya seperti itu, mereka punya regenerasi. Regenerasi itu harus menjadi pusat perhatian dalam mengelola suatu perusahaan agar perusahaan itu dapat terus mempekerjakan orang.
Bahkan satu perusahaan harusnya tidak hanya memberi pekerjaan kepada pekerjanya, tapi harusnya bisa mewajibkan pekerjanya mungkin dalam waktu 2 atau 3 tahun harus sudah keluar dan harus sudah bisa berusaha diri untuk bekerja sendiri, menghasilkan uang sendiri, ya kan? Kesempatan kerja dimaknai sebagai lapangan kerja atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi atau produksi. Ya, kesempatan kerja ini terjadi karena adanya kegiatan ekonomi atau kegiatan produksi dari suatu perusahaan sehingga membutuhkan pekerja untuk menjalankan roda perekonomian dan roda produksinya. Ya, kalau satu perusahaan berjalan, kegiatan ekonomi dan kegiatan produksinya pasti membutuhkan tenaga kerja. Tapi kalau kegiatan produksi dan ekonominya mati, pasti akan terjadi PHK. Ya. Kesempatan kerja merupakan partisipasi seseorang dalam pembangunan, baik dalam arti memikul beban pembangunan maupun dalam menerima kembali hasil pembangunan. Ya. Pembangunan minimal dari pembangunan diri sendiri. Bagaimana dengan kita bekerja, kita bisa meningkatkan taraf hidup kita. Ya. Jangan sampai berpikir selamanya jadi pekerja. Sama kayak misalnya kalian sebagai guru, nanti bekerja sebagai guru. Ya. Jangan sampai kalian seumur hidup hanya mengharap dari pekerjaan sebagai guru. Ya. Apa yang bisa kalian lakukan? Bisa bikin bimbingan belajar. Ya kan? Minimal enggak bimbingan belajar resmi, kalian bisa bikin bimbingan belajar anak-anak dalam gang. Ya, nanti udah makin rame, kalian urus izinnya, bikin bimbingan resmi. Undang kawan-kawan kalian dari prodi-prodi lain ngajar, buat tempat les. Ya kan? Nah, jangan terus jadi pekerja. Jadikan kalau udah seperti itu, jadikan kerjaan kalian sebagai guru sebagai hobi, bukan lagi sebagai sumber mata pencaharian. Ya kan? Jangan pernah kita menanamkan atas suatu pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian selamanya. Kalian harus punya target kerja di sekolah ini 5 tahun, 10 tahun harus punya bimbel. Gak susah kok ngurusnya. Minimal kalian bikin dulu di rumah. Ada kalian udah terkumpul dananya, urus izinnya ke dinas. Ya kan? Menghasilkan uang kalian. Malah kalian bisa merekrut tenaga kerja. Lebih produktif kalian. Bukan penerima upah lagi kalian, bahkan kalian bisa memberi upah. Itulah dia prinsipnya. Mungkin saat sekarang ini kita sebagai penerima upah, suatu saat kita harus sebagai pemberi upah. Ya, jangan mau terus-terusan jadi penerima upah. Jadi kalau kalian udah jadi pemberi upah, kalian masih mau menjadi guru, jadikan itu hobi. Kalian jadikan hobi, itu akan jadi bahagia bagi kalian. Ya kan? Bahagia kalian dalam mengajar, dalam usaha kalian. Gak ada lagi tekanan kalian, gak ada lagi beban dalam hidup kalian. Ya, kesempatan kerja ini ada 2 golongan, yaitu kesempatan kerja permanen. Yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja.
Apa ini contohnya? PNS. Jadi kalau PNS ini kalian kerja permanen. Siapa yang bisa memberhentikan kalian jika kalian sudah masuk usia bebas, usia pensiun, atau kalian tersandung kasus hukum? Ya, kalian PNS sebagai guru misalnya, ada PNS guru, kalian PNS sebagai guru. Ya sampai kapanpun kalian digaji, sampai usianya mungkin guru 55 sampai 60, digaji kalian misalnya sampai 55. Ya, terus kalian digaji dari usia kalian lulus PNS sampai usia 55 kalian digaji, ada tunjangannya, ada gajinya, ada tunjangan segala macam. Ya, saat di usia pensiun tinggallah uang pensiun. Tapi kalau belum pensiun kalian kena kasus hukum, maka selesailah, putus semuanya. Ada juga kesempatan kerja temporer. Itu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja dalam waktu yang relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja lainnya. Apa ini contohnya? Misalnya pegawai lepas, pegawai harian lepas. Seperti misalnya buru-buru bangunan, ya kan? Atau kalian kerja di perusahaan-perusahaan dengan sistem kontrak. Habis kontraknya tidak diperpanjang, kalian menunggu lagi untuk pekerjaan berikutnya. Sama kayak kuli-kuli di bangunan, kalian bekerja di bangunan, ya kan? Selesai proyeknya, udah selesai pekerjaan kalian nunggu lagi pekerjaan lain. Kalau dihubungi mandor, kalau nggak dihubungi ya kalian nggak punya pekerjaan. Nah, seperti itu nih kalau kesempatan kerja temporer. Jadi nggak selamanya, ada batas waktunya. Kalau kayak pekerja bangunan ini pasti ada batas waktunya. Mungkin target membangunnya 1 tahun harus selesai. Udah setahun kalian kerja, belum tentu langsung lanjut. Tapi kalau kalian udah join sama mandornya, bakal terus dipakai ya, terus kalian dapat. Selanjutnya ada pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan dipandang sebagai suatu investasi di bidang sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja. Ya. Jadi pendidikan dan latihan ini dianggap penting untuk seorang tenaga kerja dalam meningkatkan skill kerjanya. Ya. Ikuti pelatihan. Kalian bisa ikuti seminar guru. Ikuti pelatihan. Ada banyak, kalian cari aja di internet, di Facebook ada banyak seminar-seminar untuk meningkatkan kemampuan diri. Ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya itu meningkatkan produktivitas perusahaan. Jadi kalau kalian udah ikut pelatihan pendidikan, kalian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Ya, kalian bisa tingkatkan kinerja kalian. Jadi hasil dari produksinya dapat lebih tinggi. Kalian dapat mendapatkan manfaat moral dan disiplin. Kalau kalian sering ikut seminar, kalian akan tahu disiplin itu. Kalian akan membentuk diri sendiri untuk disiplin. Karena apa? Karena kalau kalian ikut seminar aja, telat 5 menit kalian nggak dikasih masuk. Nah, di situ diajari disiplin. Nah. Ya. Di situ juga dapat memudahkan pengawasan dan menstabilkan tenaga kerja yang ada. Ya. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berhasil, ada 5 hal yang harus dipahami. Yang pertama, adanya perbedaan individual. Apa ini contohnya?
Misal ada si A sama si B, usianya sama, sama-sama dipekerjakan di perusahaan yang sama, bidang yang sama. Tapi misalnya si A lebih tinggi hasil kerjanya daripada si B. Maka dari itu perusahaan dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada si B agar hasilnya sama dengan si A. Ya. Yang kedua berhubungan dengan analisa pekerjaan. Atau bisa jumpa dengan para analis pekerjaan, bisa bertukar pikiran kenapa pekerjaan kita tidak setinggi dengan yang teman misalnya. Kita bisa konsultasi, bertanya apa yang kurang, gimana cara meningkatkannya. Ada juga motivasi. Dalam perusahaan itu selalu memberikan motivasi, semangat kerja setiap pagi. Ya, jika tercapai suatu proyek mungkin ada bonus yang diberikan, itu motivasi. Jangan kalian diberikan bonus jadi keenaan. Itu motivasi bagi kalian untuk meningkatkan kinerja. Bahwa kinerja kalian dihargai. Ini loh, penghasilan kalian bulan ini dihargai, dikasih motivasi, kasih mungkin hadiah, uang sekian segala macam. Jangan itu jadikan kalian terlena, jadi malas. Ya, buat jadi semangat, di bulan depan ditingkatkan lagi. Karena pemilihan peserta didik. Jadi pemilihan peserta didik ini dipilih peserta yang ingin dididik ini memang betul-betul mereka yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan. Itulah yang tadi yang saya bilang, yang dalam usia yang sama tapi hasil produksi berbeda. Jadi harus diberikan pelatihan-pelatihan, pendidikan tenaga kerja lah, bukan pendidikan formal kayak di sekolah, agar memiliki hasil yang sama. Pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja diklasifikasikan terhadap dua kelompok, yaitu pertama, yakni pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja yang termasuk kepada kelompok tenaga kerja operasional. Ya. Jadi operasional ini kita yang bekerja di bidang operasi. Maksudnya kita yang bekerja. Kalau kita tidak bekerja, perusahaan itu tidak jalan. Ya, misal perusahaannya menghasilkan makanan cepat saji, kita sebagai koki. Jadi kalau kita nggak bekerja, makanannya nggak ada. Itulah kita di bagian operasional. Kalau masalah bungkus, siapapun bisa bungkus. Ya kan, kasir pun bisa disuruh bungkus. Tapi kalau yang untuk masak kan beda, punya kemampuan tersendiri. Jadi kalau dia tidak masuk, tidak bekerja, usaha itu tidak buka. Kedua, pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja yang termasuk kelompok tenaga kerja yang menduduki jabatan manajerial. Ya, ini bisa kita lihat di koran-koran banyak, misalnya pelatihan akuntan pajak, ya kan? Mereka yang ingin bekerja di bagian keuangan dalam perusahaan tertentu, ikuti pelatihan supaya kita mengerti. Atau mereka yang sudah bekerja di perusahaan, kita sudah bekerja di suatu perusahaan, kita ditaruh di bagian keuangan dan pajak. Ternyata kita bukan bagian itu. Pendidikan kita bukan bagian itu. Bukan berarti kita menolak. Kita harus mempelajarinya. Kita ikut pendidikan pelatihannya. Ya. Kita ambil banyak pendidikan pelatihan yang online yang tidak mengganggu jam kerja kita.
Ini ada sistem upah. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesempatan dan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi upah ini pasti sudah tahu juga kita semua. Itulah yang merupakan hak dari pekerja yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Ya, jadi upah itu harus dikeluarkan, gimana pun harus dikeluarkan. Teori upah kerja yang pertama, teori upah wajar atau alami, menerangkan bahwa upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dan keluarganya. Ya, jadi biasanya kalau satu perusahaan yang memang dibilang sudah mapan, pasti itu akan memperhatikan kehidupan pekerjanya. Contoh misalnya, kalau dia masih single bisa dikasih gaji 18. Tapi kalau dia sudah menikah pasti naik gajinya. Dinaikkan gajinya jadi misalnya 23 atau 25. Kalau punya anak satu naik lagi nih gajinya jadi 28 atau 3. Punya anak 2 baru naik lagi. Punya anak 3 baru tidak dihitung karena program pemerintah anak 2. Ya kan? Di mana-mana itu selalu ada hitungannya bagi tenaga kerja. Teori upah besi dari Ferdinand Lassalle menyatakan penerapan sistem upah kodrat menimbulkan tekanan terhadap kaum buruh karena posisi buruh dalam posisi yang sulit menembus kebijakan yang telah ditetapkan oleh produsen. Jadi di sini sistem upah besi ini memberi tekanan terhadap buruh, ya. Karena kalau kita sebagai di bidang produksi suatu makanan, kita ada tuntutan kualitas dari produsennya, pemasarnya, ya kan? Kalau kita perusahaan besar, kita nggak dituntut sama mereka. Tapi kalau kita perusahaan-perusahaan yang baru merintis, mereka pasti bilang kalau bisa begini, kalau bisa begini, kalau bisa begini. Itu merupakan tuntutan. Ya. Mereka bilangnya kalau bisa. Teori dana upah dari John Stuart Mill. Tingginya suatu upah bergantung kepada permintaan dan penawaran kerja. Sedangkan penawaran kerja tergantung pada jumlah dana upah, yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Ya, jadi di sini tinggi besarnya upah berdasarkan permintaan dan penawaran kerja. Jadi maksudnya di sini, misal perusahaan A di bidang produksi memiliki dana untuk bidang produksi itu misalnya 100 juta. Nggak usah jauh-jauh, misalnya 50 juta. 50 juta kalau satu orang dengan gaji 3 juta, berarti sekitar 30 orang. 20 orang. 15 sampai 20 orang di bidang produksi yang bisa digaji. Ya, kalau dibutuhkan berapa aja dibutuhkan, tapi kalau berdasarkan sistem gaji, kita lihat gajinya. Ya, jadi faktor yang mempengaruhi upah itu biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya. Peraturan perundang-undangan yang mengikat upah minimum pekerja. Produktivitas margin pekerja yang tinggi.
nggak hidup. Jadi sistem upah ini ada menurut waktu. Jadi menurut waktu kerja. Ada juga dalam sistem kalau bangunan itu borongan, ya kan? Ada sistem co-partnership berdasarkan rekan kerja dari pemborong itu. Ada sistem bagi hasil, upah bagi hasil. Maksudnya ini berapa upah, berapa pekerja bagi rata. Ya. Ada sistem upah menurut prestasi. Apa yang dihasilkan dari pekerja itu. Dihitung berdasarkan apa yang dihasilkan dalam pekerja itu. Misal kalau kalian dalam memproduksi sesuatu, misalnya menyetrika. Biasanya kalau kerjaan menyetrika itu berdasarkan berapa yang kalian setrika. Kan? Sistem upah dalam skala penjualannya. Ada sistem upah berdasarkan premi. Jadi ini kalau kalian kerja sebagai agen asuransi, sistem kerja kan berdasarkan premi. Berapa preminya, berapa premi kesehatannya, berapa persen nanti untuk kalian sebagai upah kalian. Ada sistem bonus dan sistem upah indeks biaya hidup. Jadi bonus ini di luar dari kewajiban perusahaan membiayai kalian. Misal kalau dikenal dari perusahaan itu ada gaji ke-13, THR, seperti itu. Ada juga perusahaan itu menghitung tentang biaya hidupnya yang mungkin dikeluarkan selama dia bekerja. Ya, misalnya kalian bekerja di suatu perusahaan kalian dari jam 8 sampai jam 5 sore itu pasti dihitung biaya hidupnya untuk istri yang ditinggalkan di rumah, anak yang ditinggalkan di rumah. Ya, pasti itu masuk hitungan. Selanjutnya ada kita bahas masalah pengangguran. Penyebab pengangguran yaitu menurunnya permintaan tenaga kerja. Penyebabnya itu kalau yang dalam sekarang ini yaitu seperti yang baru-baru ini adalah masalah pandemi COVID-19. Banyak usaha-usaha yang tutup sehingga terjadi PHK. Jadi berdasarkan adanya kelemahan dalam pasar tenaga kerja, ada fenomena PHK, itu hampir semua. Ya, pengangguran itu ada pengangguran terbuka yang terjadi dalam pertambahan pekerja yang terlalu banyak sehingga terjadi tingkat pengangguran yang tinggi. Ada pengangguran tersembunyi, itu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan. Ya, satu bidang pekerjaan banyak tenaga kerjanya, itu akan terjadi pengangguran. Maksudnya pengangguran tersembunyi ini dia statusnya pekerja di perusahaan ini tapi nggak dapat kerjaan. Sedangkan perusahaan menggaji berdasarkan pekerjaan kita, bukan gaji bulanan. Ya, jadi berapa yang kita kerjakan segitu yang dibayar. Nah, pengangguran musiman itu terjadi di pada waktu tertentu di dalam 1 tahun. Misal ada perusahaan kadang yang nakal. Contohnya untuk menghindarkan THR dan gaji ke-13, jadi sebulan sebelum bulan puasa itu terjadi PHK. Ada perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Karena kalau terus dipekerjakannya, di bulan puasa dia harus memberikan gaji ke-13 atau harus membayar gaji 2 kali lipat, ditambah lagi THR 1 bulan gaji, jadi dia dalam 1 bulan harus mengeluarkan 3 bulan gaji untuk 1 orang. Bayangkan kalau karyawannya 10, 20, 30. Makanya kalau perusahaan yang berhitung tidak mungkin membayarnya, maka akan diadakan PHK sebesar-besarnya. Atau ada setengah menganggur. Itu dilakukan karena mungkin perusahaan
beranggapan bahwa bisa mempertahankan setengah dari para pekerjanya, sehingga dilakukan pemutusan kerja terhadap setengahnya agar tidak terjadi tuntutan seperti tadi saya bilang THR, gaji ke-13 seperti itu, diputus pekerjaannya sebulan sebelum bulan Ramadan supaya tidak ketahuan. Menurut faktor penyebabnya, pengangguran itu bersifat sementara. Ya, pengangguran friksional itu bersifat sementara. Karenanya ada kendala waktu, informasi, kondisi dan pencari kerjanya. Ada pengangguran psikikal, yaitu diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Mungkin produksi terus berjalan, penjualan menurun, sehingga terjadi penumpukan hasil produksi, sehingga tidak bisa melanjutkan usaha sampai barang-barang terjual. Ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi dalam suatu perusahaan. Ya, ada pengangguran secara teknologi. Ini biasanya terjadi jika suatu perusahaan sudah menggunakan mesin dalam operasionalnya. Misalnya di rumah makan atau segala macam, dalam pembayaran misalnya melalui mesin saja, jadi tidak diperlukan lagi kasir. Ya, ada beberapa kegiatan usaha yang seperti misalnya kalau kita lihat di McDonald tidak ada kasir, ada tapi tempat pemesanan ini tidak ada. Kita pemesanan melalui komputer. Pesan masuk ke kasir. Kalau dulu kan ada tempat pemesanannya, ada kasirnya. Jadi mereka udah menghemat untuk tidak mempekerjakan satu bidang pekerjaan. Karena adanya kemajuan teknologi tadi. Jadi pengangguran konjunktural yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan. Ya. Apa usaha untuk mengatasinya? Itu memperluas lapangan kerja. Jadi pemerintah berusaha memperluas lapangan kerja dengan menghubungi para pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan tentang kemungkinan dibukanya lapangan kerja. Ya. Mengurangi tingkat pengangguran dengan memberdayakan angkatan kerja. Ya, dengan memberdayakan dengan apa yang bisa dikerjakan di negara. Misalnya jadi buruh harian lepas segala macam, ya kan? Meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja. Apa ini? Dengan menetapkan upah minimum regional dan provinsi. Ini yang dilakukan pemerintah. Mewajibkan pada setiap perusahaan untuk memenuhi hak tenaga kerja selain gaji, seperti cuti, istirahat dan sebagainya. Ya, untuk upaya peningkatan kualitas kerja itu tadi seperti tadi mengadakan pelatihan-pelatihan kerja. Jadi kalau kita menjalankan suatu usaha, kita harus mengadakan tempat pelatihan kerja, menyiapkan tenaga kerjanya secara regenerasi, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk memberikan keterampilan kepada tenaga kerjanya, menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif. Ya, dengan memperhatikan kesehatan kerjanya. Jadi kepada setiap tenaga kerja ada hukum ketenaga kerjaan yang melindungi mereka. Ya, kalian bisa melihat hak dan kewajiban kalian di Undang-Undang Tenaga Kerja, sehingga jika perusahaan melanggar tidak menginformasikan terlebih dahulu kepada kalian, kalian bisa melaporkannya. Apa itu? Ada beberapa peraturan berbentuk tertulis dalam perjanjian kerja kalian atau tidak tertulis yang disebutkan saat kalian wawancara kerja. Ya, mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.
Ya, adanya orang bekerja dan di bawah orang lain dengan mendapatkan upah sebagai balas jasa. Ya. Mengatur pelindungan pekerja dan buruh. Jadi kalau kalian bekerja di perusahaan atau menjadi buruh, itu pasti ada asuransi kerjanya, ada asuransi kecelakaan kerjanya. Jadi kalau kalian yang bekerja di tempat yang riskan akan kecelakaan, pastikan kalian memiliki asuransi kecelakaan. Seperti kalian kerja di dapur, itu tingkat kecelakaannya tinggi, tentang pisau, gas bocor, segala macam. Kalian harus dapat perlindungan, harus ada asuransinya. Ya. Asas hukum tenaga kerja berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Jadi pembangunan tenaga kerja berdasarkan pembangunan manusia seluruhnya. Jadi manusia Indonesia ini dibimbing untuk menjadi tenaga kerja. Dibimbing dia untuk menjadi bisa bekerja. Tujuan tenaga kerja yaitu untuk mencapai keadilan sosial di bidang tenaga kerjaan serta untuk melindungi para tenaga kerja. Jadi undang-undang tenaga kerja itu untuk melindungi kalian sebagai para tenaga kerja agar hak-hak kalian dijalankan. Ya. Jadi pembangunan tenaga kerjaan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Jadi tenaga kerja itu harus diberdayakan secara optimal dan manusiawi. Tidak ada pengepresan pekerjaan kepada seseorang. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Inilah yang saya bilang tadi, kalau dalam suatu pekerjaan itu harus memperhatikan kesejahteraan diri pekerja dan keluarganya. Gak bisa kita mengabaikan keluarganya. Contohnya apa? Misalnya ada seseorang bekerja sama kita, ya, dia sudah menikah, kalian kasih gaji 1,3, nggak akan cukup bagi dia. Belum lagi untuk ongkos dia bekerja, pergi dari rumah ke tempat kalian bekerja, makan dia selama dia bekerja sama kalian dari pagi sampai sore, makan istrinya yang ditinggal di rumah. Itu tetap harus kalian pikirkan. Apalagi kalau dia sudah punya anak, makan istri dan anaknya, sekolah anaknya harus kalian pikirkan. Kalau kalian sebagai pengusaha, ya, harus kalian tanyakan, jika saya memberikan sekian gimana, jika saya memberikan sekian gimana, ya. Jika dia masuk lajang, gajinya misalnya 1,3, kalau dia menikah harusnya ada peningkatan. Karena dengan lajang 1,3, kalian memberikan upah 1,3, kalian anggap itu untuk kebutuhan dia. Masa dengan dia memberi makan satu orang lagi, kalian nggak tambah upah dia? Ya kan? Jadi kalau sistem tenaga kerja ini, kalau kami bilang itu memanusiakan manusia. Ya. Kita mempekerjakan orang, memanusiakan manusia. Makanya banyak perusahaan, banyak usaha-usaha yang mencari tenaga kerja yang belum berkeluarga. Karena apa? Bukan dia membatasi atau apa, mungkin dia belum sanggup membayar untuk biaya istri dan anak-anaknya. Ya kan? Belum sanggup dia, makanya dia hanya mencari yang bebas saja. Itulah kalau dari sistem tenaga kerja ini, dari pendidikannya dan pelatihannya itu sangat diperlukan. Ya, kalau tidak punya, apa yang bisa kalian
tonjolkan terhadap kalian sebagai tenaga kerja. Apa kelebihan kalian dari orang lain? Kenapa perusahaan harus memilih kalian? Ya kan? Kalau toh sama aja ya pasti diambil dari nilai akademik yang tinggi. Kalau sama aja kemampuannya itu. Dan misalnya kalau kalian bekerja, misalnya udah punya pengalaman, ya, bekerja di perusahaan A di bidang kerjaan yang sama dan posisi kerjaan yang sama, udah selama 5 tahun, itu kalian pasti akan diduluankan. Karena perusahaan juga tidak akan berpikir untuk mencari yang baru karena mereka harus melakukan pelatihan. Tapi kalau sudah ada yang jadi, mereka bisa ambil yang jadi dengan hanya melakukan penyesuaian, tidak lagi pendidikan dan pelatihan. Ya, jadi inilah pertemuan kita hari ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.